Dok, latihannya seru banget deh. Aku senang kalau kamu suka. Next time aku ajak Mbak Dia ya. Nanti biar kita bisa latihan bareng. Ya semoga nanti kedepannya Mbak Dia udah berani keluar. Bagus dong. Jadi kamu ada teman latihannya, jadi kamu bisa tambah semangat. Kalau begitu, aku nggak bisa berduaan lagi dong sama Yasmin. Dok, kamu kenapa sih aku liatin tuh suka bengong nanti kesambet loh. Enggak, aku bukan bengong, aku cuma lagi mikirin kamu doang. Mikirin aku. Eh, iya mikirin maksudnya mikirin buat gimana caranya tuh latihan Muay Thai-nya jadi lebih efektif gitu. Karena gini Yasmin, kita nggak pernah tahu lawan kita itu secerdas apa, sekuat apa. Kayak contohnya kemarin Mbak Dia diculik. Itu kan bikin kita khawatir banget Yasmin. Kalau sampai aku yang diculik gimana? Oh, aku nggak akan biarin sesuatu buruk terjadi sama kamu. Nggak akan pernah. Kamu ini perhatian banget sih. Ini perhatian sama sahabat kan? Begitulah Yasmin. Oh ya dok, aku berhenti di sini aja ya. Loh, kok di sini kan kantor masih di depan? Udah berhenti sini aja. Aku nggak mau nanti kalau Pak Baskara ngeliat, nanti jadinya bikin kamu pusing karena Pak Baskara ngeliat aku sama kamu. Maaf ya, Yasmin. Aku beneran jadi gak enak banget sama kamu. Aman dok, tenang aja. Makasih ya dokter. Kamu semangat ya? Kamu juga semangat hari ini. Romeo kan udah dilarang sama papa untuk deket-deket sama Yasmin. Kenapa mereka malah tetap deket sih? Oh, atau jangan-jangan Yasmin ngadu ke Romeo soal hubungan aku sama Pras. Aku takut kalau Romeo dan Yasmin terus-terusan nempel kayak lem. Rangga jadi makin sulit buat ngedeketin Yasmin. Si Romeo ini selalu aja jadi penghalang Rangga. Duluan ya. Padahal aku pengen banget Rangga bisa secepatnya deket sama Yasmin. Karena sebentar lagi kan Nina akan keluar dari penjara. Waktu aku semakin sedikit untuk mengatur strategi ini. Aduh, ini gak bisa dibiarin nih kalau begini. Aku harus tegur nih si Romeo. Karena masih aja ngedeketin Yasmin. Aku juga bisa mastiin ke Romeo apakah ada sesuatu yang Yasmin katakan soal aku dan Pras.
Ada yang masuk kali ya ke ruangan ini. Tapi siapa ya? Kok jadi berubah ini posisinya? Kenapa, Ma? Sepertinya ada yang masuk ke ruangan Mama. Nih, posisinya berubah. Siapa ya? Gawat. Mama tahu kalau ada yang masuk ke ruangan dia. Oh, kirain ada masalah apa gitu, Ma. Gini loh, sebelum Kayla berangkat sekolah, dia memang sempat mampir ke sini, Ma, untuk cari buku gambarnya dia. Oh, Kayla ya? Ya. Yang mindahin barang Mama? Ya, iya sih, maaf ya, Ma. Tapi rasa-rasanya Mama tidak pernah melihat buku gambarnya Kayla di ruang kerja Mama. Ya sama, Ma. Aku juga sempat mikir gitu. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba ternyata emang ada buku gambar di sini. Memangnya kapan ya Kayla? Kayaknya sekitar minggu kemarin deh. Waktu aku ada meeting di kantor, kan aku emang ajak Kayla untuk ikut aku. Oke lah kalau Kayla. Mama pikir ada orang lain ngegeratak masuk ke ruangan kerja Mama. Enggak lah, Mah, mana mungkin ada orang lain yang berani masuk ke ruangan Mama tanpa izin dari Mama. Iya sih. Untung aja. Untung Mama percaya sama ceritaku. Padahal Kayla sama sekali nggak pernah masuk ke ruangan Mama. Aduh, maafin Papa ya, Kayla. Yasmin. Pagi, Pak. Pagi, Yasmin. Ini ada sesuatu buat kamu. Maaf, Pak, saya nggak bisa nerima. Oh, enggak. Ini bukan dari saya pribadi kok. Tapi ini dari Kayla. Dia bikinin sandwich ini khusus buat kamu. Kayla yang buat. Ya. Ini kalau kamu nggak percaya, kamu lihat aja nih. Tuh. Ya memang ini hanya sandwich biasa sih. Tapi Kayla bikinnya itu dengan sepenuh hati. Kayla memang anak yang manis. Nih, tadi saya juga sempat bikin video sih. Tuh, kamu lihat. Halo Tante Peri, Kayla bikinin sandwich loh buat Tante Peri. Kayla bikinin sandwich buat Tante Peri karena Tante selalu baik sama Kayla. Kemarin-kemarin Tante ngerawat Kayla waktu sakit. Jangan lupa dimakan ya Tante Peri. Semoga Tante suka. Dah Tante. Ya ampun, Kayla baik banget. Jadi gimana? Kau mau terima sandwich ini atau enggak? Kau mau terima sandwich ini atau enggak? Iya, Pak. Sekali lagi terima kasih banyak. Salam buat Kayla ya, Pak. Ya, pasti salam dari kamu akan saya sampaikan. Tapi maaf. Kalau nggak ngerepotin ya, dan kalau kamu mau, bisa nggak saya bikinin video, nanti saya kirim buat Kayla. Takutnya dia nggak percaya, soalnya tadi sih dia sempat bilang kalau sandwich ini khusus untuk Tante Perinya. Takutnya nanti anak saya curiga kalau saya yang makan sandwichnya. Gimana? Boleh, Pak. Ya udah. Hitungan ketiga ya. 1, 2. Halo Kayla. Terima kasih banyak ya Tante Peri udah terima sandwich ya. Maaf kalau misalnya Tante Peri udah ngerepotin Kayla. Tante Peri janji Tante Peri akan makan. Dan Tante Peri yakin pasti sandwichnya enak. Kalau Kayla semangat belajarnya, semangat latihan baletnya ya. Wah, Kayla pasti seneng banget. Makasih ya Yasmin. Sama-sama Pak.
Ya udah kalau gitu Pak, saya mau ke ruangan Mbak Lisa dulu. Oh ya, silakan. Alhamdulillah, seenggaknya Yasmin udah gak terlalu marah sama aku. Karena dia tadi mau ngobrol sama aku. Saya tahu Bapak yang udah nyuruh orang. Orang itu udah kasih minuman ke Dr. Romeo yang membuat akhirnya Dr. Romeo sama saya hampir celaka. Aduh, entah kenapa aku tuh gak nyaman kalau inget kejadian Yasmin marahin aku. Tapi gimana caranya supaya sikap Yasmin akhirnya mencair. Dan dia mau maafin aku dan aku bisa deket lagi sama dia. Pak. Jangan-jangan Papa ngeliat aku sama Yasmin. Aduh, gawat ini. Berkali-kali Papa udah bilang sama kamu, jangan dekatin Yasmin lagi. Apa alasan kamu? Karena Kayla sakit. Kamu bisa cari dokter atau kamu cari Bella pengasuh barunya. Tuh, bener kan? Ternyata Papa ngeliat dan dia langsung ngomel-ngomel gak jelas kayak gini. Kenapa harus Yasmin? Kamu mau keulang lagi kejadian Nina dulu? Iya. Aduh, Pak udah cukup Pak. Jangan membahas masa lalu Pak. Pak, jangan sebut nama itu di tempat publik seperti ini. Nanti kalau ada yang dengar kan bisa bahaya. Pak, tapi jujur, ini semua atas kemauan Kayla, bukan atas kemauan aku Pak. Iya, kamu mempengaruhi Kayla untuk dekat-dekat sama Yasmin, begitu kan? Enggak Pak, enggak gitu. Alah, udahlah, kamu gak usah ngeles. Pak, Rangga ini bukan anak kecil, Pak, yang bisa disuruh supaya ngejauh dari Yasmin. Gak bisa begitu, Pak. Lagi pula Rangga itu lagi ada proyek bareng sama Yasmin. Kerjanya juga satu kantor, Pak. Mama lihat juga Yasmin gak ada yang salah, baik-baik aja. Iya, itu semua aku tahu. Gak ada hubungannya. Yang sekarang aku lagi bahas adalah aku kesel karena anak-anak itu gak ada yang mau denger laranganku. Aku gak mau keluarga kita dalam masalah lagi. Itu aja. Dan kamu Rangga, kamu harus paham. Papa minta tolong banget sama kamu. Jangan sampai kejadian Nina nanti terulang. Dan Yasmin itu kan statusnya masih karyawan Cakradinata. Artinya dia punya pekerjaan sendiri. Jangan kamu suruh dia kerja di luar job desk-nya. Udah, diamin aja. Gak usah pedulikan ocehan papa kamu itu. Kamu ikutin aja apa kata hati kamu. Kalau kamu merasa kamu cocok sama Yasmin, ya udah. Masalah hati itu nggak bisa dipaksa. Ya? Tanya papa ya? Enggak. Daripada aku tanya papa, mending aku cari tahu sendiri. Halo Luna. Apaan? Gue mau nanya soal video bokap gue yang kemarin lo kasih lihat ke gue. Kenapa lagi? Lo mau bahas bokap lo lagi? Gue mau tahu di mana hotel tempat lo rekamin bokap gue. Kenapa? Lo belum percaya sama gue? Iya. Gue belum percaya 100% kalau gue nggak langsung lihat di hotel itu. Lo butuh berapa? Biar gue transfer sekarang. Asalkan lo kasih tahu di mana lokasi hotelnya. Serius? Lo mau bayarin videonya? Iya, udah lo butuh berapa? Gue transfer kok. Tapi lo kirim foto dan video bokap gue yang kemarin. Dan lo kasih tahu di mana lokasinya. Ya udah iya, lo nggak usah marah-marah. Nanti gue kirim ya videonya. Tapi abis itu lo langsung transfer, oke? Oke, deal. Gue tunggu sekarang.
Ini dia videonya. Aku harus kumpulin semua bukti-bukti perselingkuhan papa. Biar aman semua data-data ini aku pindahin dulu ke iPad. Aku harus ngelakuin sesuatu. Aku nggak bisa diem aja sekarang. Lagi, Mbak. Mbak, Kenapa? saya mau ngomongin soal schedule Mbak hari ini. Nanti jam 10 Mbak nanti ada meeting sama Pak Oscar dari agensi Mix and Match. Habis itu nanti jam 4 sore juga ada produk launching dari Tessa Hati. Terus habis itu Mbak juga diundang acara talk show Woman Super Woman. Nah nanti habis itu... Kamu cancel aja semua. Cancel semua? Iya, cancel semua. Tapi Mbak, masa schedule ini... Kamu denger saya ngomong gak sih? Saya bilang cancel semua ya, cancel semua.